Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rini Raudatul Jannah. On this occasion, I will try to interpret side translation from SL, namely The Secrets of Learning a New Language by Lydia Mashova, to fulfill the mid-semester test assignment in the consecutive interpreting course. So, I will start. Saya sangat senang mempelajari bahasa asing. Begitu senangnya sampai saya mempelajari bahasa baru setiap 2 tahun. Dan sekarang saya sedang mempelajari bahasa ke-8. Ketika orang lain mengetahuinya, mereka bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya? Apa rahasiamu?" Sejujurnya, selama bertahun-tahun saya akan menjawab, "Saya tidak tahu. Saya hanya suka mempelajari bahasa." Tapi orang lain kurang puas dengan jawaban itu. Mereka selalu ingin tahu mengapa mereka belajar bertahun-tahun mempelajari satu bahasa namun tidak pernah fasih. Sedangkan saya mempelajari bahasa lain setelah mendalami satu bahasa. Mereka ingin tahu rahasia para poliglot, seorang yang fasih dalam banyak bahasa. Itu membuat saya berpikir bagaimana cara poliglot melakukannya, apa yang sama dari kami, apa yang membuat kami bisa belajar bahasa lebih cepat dari orang lain. Lalu saya memutuskan untuk bertemu mereka dan mencari tahu. Tempat terbaik untuk bertemu poliglot yaitu di sebuah acara di mana pecinta bahasa berkumpul di suatu tempat untuk berlatih dalam bahasa mereka. Banyak acara-acara poliglot yang diadakan di penjuru dunia. Lalu saya memutuskan untuk pergi dan bertanya kepada para poliglot tentang metode yang mereka gunakan. Saya bertemu Benny dari Irlandia yang menjelaskan metodenya dengan berbicara langsung. Dari hari pertama, ia mempelajari beberapa frasa dari buku panduan percakapan saat berwisata, menemui penutur asli bahasa tersebut, lalu langsung mulai berbicara bersamanya. Ia tidak peduli meskipun harus membuat kesalahan sampai 200 dalam sehari. Karena itu caranya dia belajar berdasarkan tanggapan orang lain. Hal terbaiknya, kini ia tidak perlu bepergian jauh, karena kini Anda bisa berbincang dengannya dengan sangat mudah dari nyamannya ruang tamu menggunakan website. Saya juga bertemu dengan Lucas dari Brazil yang punya cara menarik dalam belajar bahasa Rusia. Dia hanya menambah ratusan teman penutur bahasa Rusia di Skype, lalu membuka percakapan dengan seseorang dan menulis "Hai" dalam bahasa Rusia. Orang tersebut menjawab, "Hai, apa kabar?" Lukas menyalinnya dan menaruhnya dalam percakapan dengan orang lain. Lalu dia menjawab, "Aku baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana denganmu?" Lukas menyalinnya kembali ke orang pertama, dan menggunakan ini, dia membuat dua orang asing itu berbicara dengan satu sama lain tanpa mereka mengetahuinya. Lalu ia mulai menulis sendiri, karena dia banyak melihat percakapan seperti ini, sehingga ia memahami bagaimana orang Rusia memulai percakapan. Cara mereka cerdas, bukan? Lalu saya bertemu poliglot yang belajar dengan meniru suara dari bahasa tersebut, yang mempelajari 500 kata yang paling sering digunakan dalam bahasa tersebut, dan orang lain yang memulainya dengan membaca tentang tata bahasa. Jika saya menanyakan 100 poliglot yang berbeda, saya akan mendengar juga ratusan cara berbeda mereka mempelajari bahasa. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam menekuni bahasa. Tapi kita semua mendapatkan hasil yang sama, yaitu berbicara banyak bahasa dengan fasih. Dan ketika saya mendengarkan mereka bercerita tentang metode yang mereka gunakan, saya tiba-tiba tersadar
Satu hal yang sama yang kami miliki, yaitu kami selalu menemukan jalan untuk menikmati proses pembelajaran tersebut. Semua poliglot berbicara tentang belajar bahasa, seakan-akan itu amat menyenangkan. Kalian harus lihat wajah mereka saat mereka menunjukkan saya bagan tata bahasa dan kartu buatan mereka sendiri. Dan statistika tentang pembelajaran bahasa menggunakan aplikasi. Atau bahkan senangnya saat mereka memasak berdasarkan resep dalam bahasa asing. Mereka menggunakan metode yang berbeda, tetapi mereka selalu memastikan mereka menikmatinya. Saya menyadari ini adalah cara saya untuk belajar bahasa. Saat saya mempelajari bahasa Spanyol, saya bosan dengan teks di buku. Maksud saya, siapa yang mau membaca tentang Jose menggunakan arah ke stasiun kereta api kan? Saya malah ingin membaca Harry Potter saja. Karena itu buku favorit saya sejak kecil. Saya membacanya berkali-kali, jadi saya mendapatkan buku Harry Potter versi bahasa Spanyol dan mulai membaca. Tentu saja saya tidak paham sama sekali pada awalnya, tetapi saya harus membaca karena saya menyukainya. Dan di akhir buku, saya bisa mengikutinya tanpa masalah. Hal yang sama terjadi saat saya mempelajari bahasa Jerman. Saya memutuskan menonton Friends, sitcom favorit saya, dalam bahasa Jerman. Dan lagi, pada awalnya itu hanya omong kosong. Saya tidak tahu kapan suatu kata selesai dan kapan yang lainnya dimulai, tetapi saya menontonnya setiap hari karena ini Friends. Saya bisa menontonnya dalam bahasa apapun. Saya sangat menyukainya. Dan setelah musim kedua atau ketiga, sungguh dialognya mulai masuk akal. Saya baru menyadarinya setelah bertemu dengan poliglot lain. Kami tidak jenius, dan kami juga tidak punya jalan pintas dalam mempelajari bahasa. Kami hanya menemukan jalan untuk menikmati prosesnya. Bagaimana mengubah pembelajaran bahasa dari pelajaran sekolah yang membosankan menjadi aktivitas yang menyenangkan, yang Anda tidak keberatan jika melakukannya setiap hari. Jika Anda tidak suka menulis kata pada kertas, Anda bisa menulisnya di aplikasi. Jika Anda tidak suka mendengarkan materi buku yang membosankan, cari konten yang menarik di YouTube atau podcast bahasa manapun. Jika Anda seorang introvert dan Anda kurang nyaman jika berbicara langsung dengan penutur asli, maka Anda bisa menggunakan cara berbicara dengan diri Anda sendiri. Anda bisa berbicara di kamar Anda, menjelaskan rencana akhir minggu Anda, bagaimana hari Anda, atau mungkin ambil foto random dari ponsel Anda, dan menjelaskan foto tersebut kepada teman imajinasi Anda. Inilah bagaimana poliglot belajar bahasa, dan berita terbaiknya hal ini tersedia bagi semua orang yang ingin belajar bahasa sendiri. Bertemu dengan poliglot lain membuat saya sadar, menemukan kesenangan itu sangat penting dalam proses mempelajari bahasa. Tetapi senang saja tidak cukup. Jika Anda ingin fasih dalam bahasa asing, Anda akan butuh 3 prinsip lain. Pertama-tama, Anda butuh cara yang efektif. Jika Anda mencoba menghafal kosakata untuk ujian besok, kata-katanya tersimpan dalam memori jangka pendek, dan Anda akan melupakannya setelah beberapa hari. Namun, jika Anda ingin menyimpannya dalam jangka panjang, Anda perlu mengulangnya beberapa kali secara berulang menggunakan spaced repetition. Anda juga bisa menggunakan aplikasi yang menerapkan sistem ini seperti Anki atau Membris. Atau Anda juga bisa menulisnya di buku tulis dengan metode Goldlist yang juga sangat populer di antara poliglot. Jika Anda tidak yakin metode mana yang efektif dan yang tersedia di luar sana, cek saja channel YouTube dan website Polyglot.
dan dapatkan inspirasi dari mereka. Jika mereka berhasil, kemungkinan Anda juga akan berhasil. Prinsip ketiga adalah untuk membuat sebuah sistem dalam pembelajaran Anda. Kita semua sangat sibuk dan tidak ada yang punya waktu untuk belajar bahasa sekarang ini. Tetapi kita bisa menyisihkan waktu itu jika kita merencanakannya. Apakah Anda bisa bangun 15 menit lebih awal daripada biasanya? Itu waktu yang sempurna untuk belajar beberapa kosakata baru. Apakah Anda bisa mendengarkan podcast di perjalanan sambil menyetir? Itu juga bisa menjadi pengalaman pendengaran. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa merencanakan waktu sisa itu, seperti mendengarkan podcast di saat perjalanan menuju tempat kerja, atau bisa juga sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Yang penting adalah merencanakan belajarnya. Saya akan belajar berbicara setiap Selasa dan Kamis bersama teman selama 20 menit. Saya akan mendengar video YouTube sambil sarapan. Jika Anda membuat sistem dalam pembelajaran Anda tidak perlu menyisakan waktu itu, karena waktu itu akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Terakhir, jika Anda ingin menguasai sebuah bahasa, Anda juga harus mempunyai sedikit kesabaran. Menguasai sebuah bahasa dalam 2 bulan tidak realistis, tetapi perbaikan yang terlihat bisa dibuat dalam 2 bulan. Jika Anda belajar sedikit demi sedikit, setiap hari dengan cara yang menyenangkan, dan tidak ada yang lebih memotivasikan daripada sukses kita sendiri. Saya mengingat dengan jelas saat dimana saya mengerti lelucon pertama bahasa Jerman sambil menonton Friends. Saya sangat senang dan termotivasi hingga saya terus menonton 2 episode lagi hari itu. Dan saat saya menonton, saya lebih memiliki saat-saat kecil di mana saya mengerti kemenangan kecil, dan sedikit demi sedikit saya bisa menggunakan bahasanya untuk menyatakan apapun secara bebas dan fasih. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Saya ingin merasakannya lagi. Dan itulah mengapa saya belajar bahasa baru setiap 2 tahun. Jadi ini adalah rahasia para poliglot. Carilah metode efektif yang bisa digunakan secara sistematis untuk beberapa waktu dalam cara yang Anda senangi. Dan inilah cara poliglot belajar bahasa selama beberapa bulan, bukan tahun. Sekarang mungkin kalian ada yang berpikir, itu semua sangat bagus, menikmati belajar bahasa, tetapi bukannya rahasia yang asli adalah kalian, para poliglot, lebih berbakat daripada kami? Baik, ada satu hal yang belum saya ceritakan tentang Benny dan Lucas. Benny belajar bahasa Gaelic, Irlandia, dan bahasa Jerman selama 16 tahun. Ia masih belum bisa menguasainya saat ia lulus sekolah. Hingga usia 21, dia berpikir bahwa dia tidak mempunyai gen bahasa dan ia tidak bisa berbicara dalam bahasa lain. Lalu ia mencoba mencari cara untuk belajar bahasa, yaitu berbicara dengan penutur asli, lalu mendapatkan ulasan dari mereka. Dan hari ini Benny bisa berbicara dalam 10 bahasa. Lucas mencoba belajar bahasa Inggris di sekolah selama 10 tahun. Ia merupakan salah satu siswa terburuk. Temannya mengejeknya dan memberikan buku paket bahasa Rusia sebagai lelucon karena mereka pikir ia tidak akan bisa belajar bahasa itu atau bahasa apapun. Lalu Lucas mulai mencoba metode-metode lain, mencari cara untuk belajar. Contohnya dengan melakukan percakapan melalui Skype dengan orang asing. Setelah 10 tahun, Lucas mampu berbicara dalam 11 bahasa dengan fasih. Apakah itu terdengar seperti mukjizat? Saya melihat mukjizat setiap hari. Sebagai penasihat bahasa, saya membantu orang belajar bahasa sendiri. Dan saya melihat ini setiap hari. Orang-orang berusaha belajar bahasa selama 5, 10, bahkan 20 tahun. Dan tiba-tiba mereka belajar dengan cara mereka sendiri. Menggunakan materi yang mereka senangi,
metode yang lebih efektif, atau mereka mulai melacak pembelajaran mereka agar mereka bisa mengapresiasi progresnya, dan itulah saat dimana mereka menemukan bakat bahasa ajaib mereka kehilangan seluruh hidup mereka. Jadi jika Anda juga belajar bahasa dan Anda putus asa karena terlalu sulit atau Anda tidak mempunyai bakat bahasa, coba lagi. Mungkin Anda juga satu metode menyenangkan, lebih dekat dari berbicara dalam bahasa itu secara fasih. Mungkin Anda hanya satu metode lebih dekat dari menjadi seorang polyglot. Terima kasih. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.